fa aina tadhhabun innahuwa illa dzikrul alamin liman syaa minkum ayastaqim. Bagaimana nasib hidup kehidupanmu? Apakah sudah berproses untuk dapat menyatakan kembali kepada Tuhanmu? Bagaimana kamu hidup yang kamu jalani? Apakah di dalam kekosongan, bagaikan bayang-bayang tanpa jejak, bagaikan mendung yang tanpa menurunkan air sedikit pun, hanya rutinitas tanpa makna, atau formalitas makna yang diada-adakan biar tampak ada nilainya? Kopiah di double-double, surbani diungker-ungker karena nilainya ada di situ. Fa aina tadhhabun in huwa, sungguh jika kamu supaya berada di dalam makna hidup, tujuan hidup, mengerti tentang hidup, sungguh kenali dia. Bahwa ayat, dialah ayat yang nyata yang harus diletakkan di dalam dada. Itulah zikir semesta. Maka miliki zikir itu ada di dalam dadamu, maka ada kehadiran Tuhan di kehidupanmu. Dikhususkan liman, khusus bagi orang-orang yang syak, yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah disinyali, kamu juga ada kehendak, itu sebenarnya adalah kehendaknya Allah. Karena kamu tidak akan dapat bergerak tanpa dia, kamu gak akan dapat melihat tanpa dia, kamu tidak ada bisikan benak tanpa dia. Dia Tuhan. Minkum ayastaqim, bagi mereka yang berada di sirotol mustaqim. Sirot, jalan yang lapang, yang luas, mustaqim, dengan kondisi situasi hantaman-hantaman yang tidak mengenakan, tetap istiqomah, tetap bertempat tinggal di Tuhan, hanya jika mengenal Tuhan. Apakah bisa? Kalau nggak bisa, Nabi Muhammad bohong. Apakah bisa? Kalau nggak bisa, Nabi Isa bohong. Apakah bisa dikenali keberadaan Tuhan? Kalau nggak bisa, Nabi Ibrahim bohong. Di situasi saat ini, jika kita membaca ayat-ayat, satu sisi membaca kehidupan, satu sisi lagi membaca tentang bagaimana nasib jiwa kamu di yang akan datang. Baik nasib secara graduate, baik nasib dalam pengertian kata masih di dunia, kalau ini santri yang masih sekolah, apa yang dipersiapkan, dan juga lihodin dalam pengertian saat masa pakai jasad habis. Kita tidak memikirkan dunia, bukan pengertian tidak boleh maju dan berkembang. Harus, kalau beragamanya benar, berdunianya maju dan berkembang, bertumbuh, teknologi bertumbuh. Kalau ternyata sains dan teknologinya surut, semakin hilang, agama kita pasti ada yang salah. Jangan dikira Nabi Muhammad itu di dakwah mung pamer surga neraka sing gak tau dileboni, gak begitu. Nabi Muhammad itu ahli teknologi. Ini yang gak diungkap, ini yang gak terekam. Hadis-hadis mengenai teknologinya Nabi Muhammad, hadis tentang Madinah itu gak ada. Semuanya hadis tentang surga dan pahala, tapi tentang teknologi nggak ada. Karena setiap kali tentang teknologi berbicara tentang seseorang berkaitan dengan keberlanjutan. Karena sesuatu lah, banyak para nabi, para rasul, dan para imamah, imam zaman itu adalah sesungguhnya teknokrat. Nabi Daud itu ahli besi, ahli tuang, membentuk persenjataan dari berbagai besi. Tapi nek kowe takok referensi ini, ya diskusi wae di dalam, gak apa-apa. Akan tetapi kalau yang bersangkutan beberapa kali memang ditampakkan seperti itu. Yang tampak luar biasa Nabi Idris malah. Teknologi hebat itu kita menyebutnya sebagai Atlantis. Orang sekarang menyebutnya zaman Atlantis. Kalau kerajaannya disebut atas angin 3, atas angin 2. Kerajaannya disebut kerajaan Gajah Mada, bukan Gajah Mada Mojopahit. Ada Gajah Mada jauh sebelum sebelum Gajah Mada, sebelum Mojopahit ada keraton Gajah Mada namanya, ada. Tapi artefaknya nggak akan pernah ditemukan, karena yang ada di Romo hanya sebuah seksi, bentuknya ada pusaka, begitu keraton Mojopahit tahun yang gitu saja. Tahunnya tahun berapa? Tapi yang jelas di kurang lebih 25.000 tahun yang lalu. Nabi Adam itu 10.762 tahun yang lalu. Imam zaman pertama itu 1672 juta tahun yang lalu. Makhluk pertama di dunia ya sebenarnya ya,
Di Nabi Adam itu jauh banget. Nabi Adam itu menungso baru, wong anyar diingi sore. Nabi Adam lagi 10.000 tahun yang lalu diingi sore. Fase 1 hari akhirat itu 50.000 tahun. Quran kan. Tapi saya juga nggak dasar Quran, saya tanya langsung ke beliau, katakan itu iya 50.000 tahun. Kan lihat ini kan baru kan berarti. Kalau ini benar, kebencanaan ini akan semakin besar karena ada sesuatu berulangnya sistem ilahiyah yang dimana pada saat zaman atas angin Keraton Gajah Mada, atas angin itu adalah keemasan hebat, banyak candi mulai bermunculan, bla 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 begitu ya. Ini akan ada satu secara sains orang akan mengatakan megatrust, lempeng yang tumpuk kemudian ini jatuh dan menjadi besar. Tapi di sisi lain orang-orang spiritual mengatakan bukaan portal, kemudian di sisi lain ada lagi, sisi lain ada lagi, ada dua, saya nggak mungkin nyebut, dia penasaran weh. Tapi intinya untuk santri, mulailah terus menerus menjaga dan memulai untuk menguatkan, mengembangkan potensi, kemampuan komunikasi. Belajarlah walaupun pelajaran itu tidak kamu sukai, belajarlah untuk memproses kesadaran, belajarlah untuk memproses kesadaran, belajar. Kalau kamu belajar, upama kamu belajar biologi, kamu tidak akan mengambil biologi nantinya nggak ada kaitannya, sehingga kamu tidak belajar. Kamu berpikir bahwa belajar itu hanya untuk orientasi pekerjaan, kamu adalah fatal. Sekolah yang kamu lakukan itu adalah untuk melatih supaya kamu memiliki cara berpikir yang baik dan benar, membangun asosiasi otak kanan, otak kiri, otak tengah dalam kemampuan memproduksi sel-sel neuron dan dendrit supaya terwujudnya tajri min tatihal anhar khalidina fiha abada. Ini tidak akan pernah usang. Saat ini kamu belajar dengan sungguh-sungguh, otak kamu akan digambar oleh Allah galur-galur sungai-sungai yang mengalirkan saraf-saraf neuron di dalam otak kamu, sehingga menghubungkan antar otak, antar saraf, antar neuron. Itu akan mudah dalam kamu memecahkan masalah-masalah hidup jika belajarlah, bukan karena biologinya, bukan karena bahasa Arabnya, bukan karena matematikanya. Belajarlah yang sungguh-sungguh, bukan masalah eksistensi. Jawabannya tadi kan saya tanya, sungguh-sungguh atau eksis? Sungguh-sungguh yang seharusnya kamu pilih. Jika ini kamu lakukan sesuai dengan schedule, sesuai dengan jadwal, kamu akan berproses otak kamu. Jangan pernah berpikir, aku nggak bakat matematika. Belajarlah semampu yang dapat kamu lakukan. Tapi yang jelas jangan buang waktu untuk tidak belajar, hanya sekedar untuk malas-malas. Walaupun melalui komunikasi, interaksi, bertanya,